Kebenaran Yesaya 66 ayat 12. Haleluya. Yesaya ya, coba kita melihat, karena biasa kita membaca, ya kita membaca. Mari kalau kita membaca, kita mulai dari ayat 1. Keselamatan sesudah hukuman. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Langit adalah tataku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku, dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini, sehingga semuanya ini terjadi? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya, dan yang gentar kepada firmanku. Orang menyembelih lembu jantan, namun membunuh manusia juga. Itu korban, ya, ada perayaan korban, tapi membunuh manusia juga. Orang mengorbankan domba, namun mematahkan batang leher anjing. Ya, ini orang mempersembahkan korban sajian, namun mempersembahkan darah babi. Orang mempersembahkan kemenyan, namun memuja berhala juga. Sebab itu karena itu sama seperti mereka lebih menyukai jalan mereka sendiri, dan jiwanya menghendaki dewa kejijikan mereka. Demikianlah aku lebih menyukai memperlakukan mereka dengan sewenang-wenang, dan mendatangkan kepada mereka apa yang ditakutkan mereka. Oleh karena apabila aku memanggil, tidak ada yang menjawab. Apabila aku berbicara, mereka tidak mendengarkan. Tapi mereka melakukan yang jahat di mataku, dan lebih menyukai apa yang tidak ku kehendaki. Dengarlah firman Tuhan, hai kamu yang gentar kepada firman-Nya. Saudara-saudaramu yang membenci kamu, yang mengucilkan kamu, oleh karena kamu menghormati namaku, telah berkata, baiklah Tuhan menyatakan kemuliaannya, supaya kami melihat sukacitamu. Tapi mereka sendirilah yang mendapat malu. Dengar bunyi kegemparan dari kota. Dengar datangnya dari bait suci. Dengar, Tuhan melakukan pembalasan kepada musuh-musuhnya. Sebelum mengeliat sakit, ia sudah bersalin. Sebelum mengalami sakit beranak, ia sudah melahirkan anak laki-laki. Siapakah yang telah mendengar hal yang seperti itu? Siapakah yang telah melihat hal yang demikian? Masakan satu negeri diperanakan dalam satu hari, atau suatu bangsa dilahirkan dalam satu kali? Namun baru saja menggeliat sakit, Sion sudah melahirkan anak-anaknya. Masakan aku membukakan rahim orang dan tidak membuatnya melahirkan? Firman Tuhan. Atau masakan aku membuat orang melahirkan dan menutup rahimnya pula? Firman Allahmu. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem, dan bersorak-sorailah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Supaya kamu menghisap dan menjadi kenyang dari susu yang menyegarkan kamu. Supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang memanjir.
banjir, kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan seperti seorang yang dihibur ibunya. Demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya, dan amarahnya kepada musuh-musuhnya. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api, dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung, untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan, dan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa, dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan mereka, dan aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa, dan mereka itu akan datang dan melihat kemuliaanku. Aku akan menaruh tanda di tengah-tengah mereka, dan akan mengutus dari antara mereka orang-orang yang terluput kepada bangsa-bangsa, yakni Tarsis, Pul dan Lut, ke Mesek dan Ros, ke Tubal dan Yawan, ke pulau-pulau yang jauh yang belum pernah mendengar kabar tentang aku, dan yang belum pernah melihat kemuliaanku, supaya mereka memberitakan kemuliaanku di antara bangsa-bangsa. Mereka itu akan membawa semua saudaramu dari antara segala bangsa sebagai korban untuk Tuhan, di atas kuda dan kereta, yang di atas usungan, di atas bagal dan unta betina yang cepat, ke atas gunungku yang kudus, ke Yerusalem. Firman Tuhan, sama seperti orang Israel membawa korban dalam wadah yang tahir ke dalam rumah Tuhan, juga dari antara mereka akan kuambil imam-imam dan orang Lewi. Firman Tuhan, sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunanmu, dan namamu akan tinggal tetap. Bulan berganti bulan, sabat berganti sabat, namun seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Firman Tuhan. Mereka akan keluar dan akan memandangi bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadaku. Di situ ulat-ulatnya tidak akan mati, dan apinya tidak akan padam. Maka semuanya akan menjadi kengerian bagi segala yang hidup. Puji Tuhan, saya membacakan ini kepada Anda, tapi ayat temanya Tuhan akan menggendong kita. Saudara, Tuhan akan menggendong kita. Sesungguhnya ayat yang 12 ya dikatakan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadamu keselamatan. Seperti sungai, seperti batang air yang membanjir, kamu akan menyusun dan akan digendong, dibelai-belai di pangkuan. Luar biasa saudara ya. Setiap kita yang mengasihi Tuhan dan tidak memberontak kepadanya, dan yang tahu bahwa hidup kita untuk menyembah Tuhan, untuk memberikan keberadaan hidup, dan cara mengambil keputusan kita adalah sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita akan lihat hidup kita sebenarnya menyenangkan. Karena yang memberontak itulah yang akan menjadi banyak orang yang mengalami kematian. Bukan saja kematian yang dikatakan tubuh ini meninggal, tapi maksudnya kematian kekal. Itu maksudnya saudara ya, orang-orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan. Jadi kita lihat bahwa Tuhan Yesus itu sangat mengasihi. Kasih setia Tuhan terhadap umatnya sungguh tiada ternilai saudara ya.
tidak terhitung, ya, dan tidak terbatas. Jadi kita harus percaya pada Tuhan sungguh-sungguh. Dan kalau kita tahu Tuhan senang akan penyembahan, Tuhan senang akan ibadah korban, ya, pujian penyembahan pada Tuhan, kenapa kita tidak mau lakukan ini? Karena ini menyenangkan hati Tuhan. Bahkan di Mazmur, saudara mengatakan itu, mengakuinya di dalam Mazmur 117 ayat 2, ya, sebab kasihnya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Jadi kita mau melihat ini keselamatan, perlindungan, pemeliharaan, dan berkatnya tersedia bagi orang percaya kepada Tuhan. Betapa hari-hari ini sebenarnya Tuhan sedang melakukan, orang-orang yang percaya itu akan dibedakan. Iya, jadi orang-orang yang gak percaya itu dia mengalami banyak tantangan, tapi yang percaya pada Tuhan bukan tidak ada tantangan. Tantangan ada, tapi mereka seperti berjalan di atas gelombang itu. Sewaktu Petrus berjalan di atas ombak dan gelombang, dia hanya bertanya kepada Tuhan, apakah engkau itu? Nah, saudara, Tuhan bilang, ya datang aja jalan. Maka kalau engkau ada, suruh saya jalan. Maka cuma satu tantangan, apakah kita bisa membedakan itu Tuhan atau bukan? Nah, kalau itu Tuhan, Petrus tidak minta redakan ombak gelombang, tidak, saudara. Wah, indah ya, saudara, kalau kita mengerti bahwa justru ombak dan gelombang masalah ini membuktikan Tuhan membuat perbedaan. Kita bisa berjalan di atas ombak dan gelombang, dan kita bisa memuji muliakan Dia di atas masalah kita, dan kita bisa bersyukur. Dari tadi kita nyanyikan lagu syukur, saudara. Saya bersyukur karena ya Sami berulang tahun. Usia berapa ini? Ya. Nah, 17 lewat. Iya, ya, usia 17 lewat dan 17 lari ini ya. Nah, saudara, jadi kita melihat ya bahwa ombak dan gelombang itu selalu datang di saat Tuhan memerintahkan murid-muridnya pergi ke seberang. Atau Tuhan Yesus ada pun di dalam perahu itu, tetap ada ombak dan gelombang. Jadi jangan meminta berhentikan. Tidak, tapi bicara pada Tuhan, dekatkan aku kepadamu. Aku mau berjalan di atas gelombang masalah ini untuk mendekat kepadamu. Itulah kita harus berani untuk minta pada Tuhan, keintiman dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Di dalam masalah ombak gelombang, kesusahan hidup masa ini adalah bagian kita untuk mendekat kepada Tuhan, berjalan di atas ombak dan gelombang. Dan satu modal dari Petrus adalah kalau toh mulai berasa rasa kedagingan yang mulai muncul, ketakutan, kecemasan, waduh, kok aku bisa melakukan hal yang enggak normal ini, kok kenapa aku bisa jalan ya, ini kan air. Nah, saudara, di saat dia mulai rasa-rasa, perasaan dagingnya merasa bahwa dia ini sedang melakukan hal-hal yang aneh, dan rasanya ini manusia biasa gak lakukan ini. Nah, makanya Tuhan hanya meminta, kau tahu gak siapa itu yang berjalan, yang merasakan ombak gelombang tidak ada masalah? Hanya Tuhan kita yang memberikan contoh teladan berjalan di atas gelombang. Kalau ia berjalan di atas air yang tidak ada gelombang, itu banyak, saudara, mereka sudah bikin papan terus mereka jalan di situ, saudara ya. Nah, tapi kalau di atas gelombang, dan gelombang itu pun di tengah-tengah danau yang luas itu, dan tidak ada orang yang berjalan di atas gelombang itu kecuali mereka pakai apa? Iya, pakai kayu itu apa? Selancar, ya kan, ada alatnya. Tapi saudara, ini tidak. Maka banyak kali kita mulai berasa, wow, gimana nih aku, gimana nih ya, gimana nih, perasaannya mulai dipakai, takut, khawatir, cemas. Waduh, bagaimana nanti bosku lihat gua nggak bisa nih, nanti orang-orang lihat aku gimana nih, aduh gimana nih. Maka mulai menciut imannya. Tetapi kembali dia sadar bahwa dia minta untuk bisa datang kepada Tuhan.
Masa ombak dan gelombang ini adalah masa doa kita minta datang mendekat kepada Tuhan. Dan inilah masanya kita anak-anak Tuhan akan datang di tengah-tengah gelombang ini, akan lebih lagi berbicara seperti Petrus. Aku mau Tuhan mendekat kepadamu, datang kepadamu Tuhan. Dan jangan melihat gelombang, tapi satu modal Petrus, 3 kata, Tuhan tolong aku. Inilah yang kami lakukan. Karena manusia daging kami seringkali menakutkan kami, mencemaskan kami, membuat kami khawatir akan hidup ini. Tapi ingat, ada 3 kata, Tuhan tolong aku. Tuhan di tengah pertolongan dan aku. Tuhan tolong aku. Mari saudara, jangan pernah memikirkan bahwa Anda berjalan sendiri. Ada Tuhan. Sebab itu mari fokus kepada Tuhan dan jangan merasa tidak mampu. Dan inilah yang dikatakan dalam Mazmur 117 ayat 2. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Karena itu keselamatan, perlindungan, pemeliharaan dan berkat Tuhan itu tersedia bagi kita orang yang percaya, yang memandang kepada Tuhan, yang mau berjalan di atas kemustahilan ini, di atas tantangan hidup ini, tapi tetap datang mendekati Tuhan. Dan kita dapat melihat bahwa di sini bahkan Alkitab menggunakan bahasa yang sungguh sangat menenteramkan dan menedukkan hati, yaitu kita akan digendong Tuhan. Tadi kita baca digendong dan dibelai-belai di pangkuannya. Digendong bukan berarti Ia menghendaki kita menjadi anak-anak yang manja. Dan bukan berarti setiap kali kita menghadapi masalah dan kesukaran Tuhan langsung menggendong kita. Anak manja nih ya. Nah saudara, ada saatnya Tuhan mendidik. Ada saatnya Tuhan mendidik kita dengan keberanian. Harus berani meminta kepada Tuhan. Berani meminta berjalan di tengah masalah ini. Aku melangkah. Aku akan melakukan hal-hal yang dahsyat karena aku terfokus kepada Tuhan, karena aku mau mendekat kepada Tuhan. Maka di sini dikatakan jika perlu menghajar, kadang-kadang kita perlu untuk dihajar ya. Jadi walaupun kita lihat di masalah ini selalu kita datang, Tuhan tolong aku, gendong aku, peluk aku, kan tuntun aku, dan Tuhan langsung menggendong kita. Itu memang sangat indah. Tapi ada saatnya Tuhan mendidik, dan jika perlu Tuhan menghajar kita menghajar kita. Karena Dia katakan, adakah seorang bapak tidak menghajar anaknya? Tapi itu bapak yang asli. Kalau bapak palsu tidak, saudara bapak yang asli aja akan mendidik kita, apalagi Tuhan Yesus. Karena kasih-Nya Dia mendidik kita supaya menjadi orang yang dewasa dan yang tahu membedakan mana yang benar dan yang tidak benar. Maka itu ada saatnya pula Tuhan melatih kita untuk berjuang dan berperang. Berjuang dan mempertahankan karakter ilahi. Nah, pertanyaan, kapan waktu yang tepat Tuhan akan menggendong kita? Ketika kita merasa sudah tidak kuat berjalan, tidak mampu menanggung beban pergumulan yang berat, maka seperti Petrus itu dibilang, Tuhan tolong aku. Maka datanglah kepada Tuhan dan berserahlah kepadanya. Saat itulah Tuhan akan mengulurkan tangannya dan menggendong kita. Saat kita mengangkat tangan, tanda berserah, Tuhan akan turun tangan menolong kita. Alkitab ingatkan, pencobaan yang kamu alami itu 1 Korintus 10 ayat 15. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Jadi selalu memikir, itu biasa. Nanti aku berjalan dengan Tuhan, aku bisa atasi. Persoalan itu adalah biasa. Yang pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui
kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, inilah jalan keluar, yaitu Petrus berseru, Tuhan tolong saya. Saya suka sekali kata-kata itu. Sehingga setiap kali saya gak mampu, saya berteriak, Tuhan tolong saya. Tapi lalui dulu, jangan langsung menyerah. Kita melakukan tugas kita dengan baik, dan kita berkata, Tuhan sertai aku karena aku sedang melayani Engkau. Aku suka untuk menyembah-Mu. Walaupun kadang-kadang tubuh terasa capek, tubuh terasa lemah, tetapi aku mau kuatkan imanku bahwa ini mah biasa, biasa. Justru kalau tidak capek berarti kita tidak pernah bekerja. Tapi kalau sudah capek, ini artinya apa yang kukerjakan Tuhanlah yang menyelesaikannya. Kalau aku tidak sanggup, Tuhan yang memampukannya. Maka sebab itu yang namanya kasih karunia Allah. Kalau aku melakukannya dengan ketidakmampuanku, tapi aku mau melakukan apa yang Tuhan suruhkan, maka aku tetap mengerjakannya. Di saat itulah kasih karunia Tuhan turun atas kita. Sebab itu dikatakan di Korintus 12 bahwa aku suka dan rela di dalam kelemahan, dalam tantangan dan persoalan. Justru waktu aku lemah, aku menjadi kuat, karena bukan aku lagi yang mengerjakannya, tapi Tuhan yang berperang melakukan bagi kita. Nah, kita tidak tahu hal-hal yang ada di depan kita. Kita kan nggak ngerti, kan? Mungkin di depan ada sesuatu yang buruk dan sangat membahayakan hidup kita. Tapi Tuhan tahu segala sesuatunya, bahwa kita tidak sanggup. Ucapkan saja pada Tuhan dan berserah, Tuhan tolong saya. Maka saat itu kita lihat Petrus yang tidak pakai pikirannya, dia langsung jalan mendekati Tuhan. Tapi di waktu dia memakai pikiran dan perasaannya, langsung dia mau tenggelam. Saat itu dia takut, saat itu dia rasa mati gue nih. Nah, saat itu keluarlah hati yang bersungguh-sungguh meminta dan mulai memandang, Tuhan tolong saya. Nah, saudara, tapi kita juga tahu bahwa kita bisa terluput dari hal-hal yang buruk itu saat kita datang kepada Tuhan. Jadi jangan pernah malas untuk datang. Kalau Anda mau tukar datang pada Tuhan dengan hanya mau nyaman-nyaman dengan keluarga, lebih baik Anda datang cari Tuhan, pulang bisa nyaman dengan keluarga. Dan itu saya sudah lakukan dan berulang-ulang. Kalau tahu suami saya mau kepengen jalan-jalan Jakarta, saya bilang besok masih bisa, karena kamu kan anak dan keluargaku masih hidup. Selama masih hidup masih bisa. Tetapi Tuhan bilang bahwa banyak orang miskin selalu ada dengan kamu. Mereka bisa punya masalah, persoalan, dan selalu mau minta pertolongan. Tetapi aku tidak selalu. Artinya waktu dengan Tuhan itu adalah hal yang kita harus komitmen. Dan itulah yang membuat saya senang sekali untuk datang dan menyembah Tuhan. Dan tidak mau tukar. Kadang-kadang saudara, ponakan saya sendiri kawin, saudara, saya kalau ada tugas doa semalaman itu saya tidak datang, saudara. Padahal itu ponakan langsung, saudara. Dan kalau saya ada tugas pelayanan di penginjilan, saya tidak tukar, saudara. Karena saya percaya yang menyenangkan Tuhan lebih. Kalau yang ini masih bisa ketemu-ketemu, maka saya percaya cuma sebentar kok melayani Tuhan. Habis itu kita dipelihara Tuhan. Betapa indahnya, ngapain tukar? Saudara, inilah yang menjadi suatu tantangan bagi kita. Mau digendong, mau dibelai-belai atau tidak? Banyak orang mintanya digendong, dibelai Tuhan. Mintanya Tuhan selalu ready. Setiap dia berteriak, Tuhan ready. Tapi Tuhan selalu mau panggil kita. Kita bilang, oh sorry Tuhan, aku baru kawin. Oh sorry Tuhan, aku baru berdagang. Oh sorry Tuhan, aku harus gini. Jadi kepentingan kita yang masih bisa ditunda pun kita tukar. Padahal sebenarnya Tuhan tidak selalu memanggil itu, saudara. Sebab itu saya sangat senang sekali kalau saya bisa
doa puasa di puncak, walaupun itu sebenarnya sangat-sangat sederhana, karena ya namanya puasa ibu, ya siang sudah melangkah keluar saja udah arti puasa, karena keluar dari kenyamanan, keluar dari ya kesenangan pribadi, keluar dari ya rasanya damai dengan keluarga, di rumah aja senang, apalagi ya ini libur, wah senang banget. Tetapi saudara, ini Tuhan yang menaruh di hati saya, sehingga saya bilang, oh orang bilang macet, saya bilang enggak, kalau Tuhan kasih macet, nafas lebih parah, ya kan? Tuhan kasih macet itu lebih parah dari cuma macet datang dan berdoa puasa. Dan ternyata kami mengalami bahwa tidak mengalami, dibilang stop dulu, tunggu berjam-jam, tidak, tetap jalan, sehingga kami bisa nyampe, saudara, ya walaupun rame gitu ya, tapi nyampe, saudara, sehingga tidak perlu 5 jam, 6 jam, tidak, saudara, tapi Tuhan ada bersama kami. 3 jam lebih kami bisa merasakan bahwa kalau tidak ada pencobaan, tidak ada tantangan, berarti kami ini cuma orang yang tidak berkualitas. Kekristenan yang nanti kalau nyaman, yang senang, dapat duit, dapat ini, dan tidak ada bayar harganya. Maka saudara, di saat bayar harga itu saya jalan, dan ternyata padahal suami saya itu pakai kateter, saudara. Saya bilang, wow, kita coba di jalan yang sukar itu, dan ternyata Tuhan menyertai dan pulang lancar, saudara. Betapa indahnya kalau kita mau taruh Tuhan menyertai kita digendong. Dibilang, bisakah cuma 1 hari berdoa, Sion sudah melahirkan. Kau cuma 1 hari aja memberikan pada Tuhan, kau berusaha, wow, sudah terjadi langsung. Dan saya melihat kami sedang bikin menorah, taman menorah, dan orang bilang, bahkan anak saya bilang, gak punya duit kok bikin. Saya bilang sama suami, kita punya iman. Cuman punya iman waktu Tuhan nyaruh, kan kita tidak buat kepentingan kita mau buat supaya orang bisa duduk di situ, menyembah di situ, bisa memuji, menyembah Tuhan di situ. Dan saudara, Tuhan kirim orang yang sewa cuma kamar-kamar, bukan rombongan. Dan itu setelah, padahal cuma bayar 2 juta saja, 2 kamar kena 2 hari. Nah, jadi 1 hari 500, jadi besok 500, jadi 1 kamar 1 juta, jadi akhirnya 2 kamar saja. Itu suami saya udah seneng banget. Langsung saya lihat dia langsung beli beli besi sedikit untuk membuat taman menorah, taman Getsemani. Saudara, taman di mana kita ada kaki diannya, kita berdoa menyembah di situ. Wah, hari lepas hari, sedikit demi sedikit, tiba-tiba bisa selesai, saudara. Dan saya kadang anak saya bilang, nggak ada duit, kok mama masih pikir. Saya bilang, mama nggak punya duit, tapi kita punya penyediaan di surga. Kalau Tuhan taruh di sini gairah untuk melayani Tuhan dengan membuat ini, maka nama Tuhan dimuliakan. Dan kita lihat tantangan ada, saudara. Orang bisa menjelekkan, orang bisa tidak mengerti tentang iman ini pada Tuhan. Nggak ngerti orang-orang, saudara. Wah, tentang saya bisa membagi, memberkati, nggak ngerti orang-orang itu. Tapi Tuhan ngerti, karena Tuhan tahu bahwa semua yang kulakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saudara, betapa indahnya kalau nanti bulan depan kita datang puncak, wah sudah ada tempat ibadah lagi satu yang cantik dan sungguh menyenangkan. Saudara, nggak punya duit bisa, ini punya iman. Yang biasanya mereka cuma sewa 1 kamar, tiba-tiba ada orang lain lagi. Jadi selain dari orang Papua, ada orang lain lagi. Ternyata mereka cuma mau ikut doa puasa dengan saya, dan kemudian keluarganya datang juga 2 kamar lagi. Jadi itu sudah 4 kamar, saudara, Dan kemudian ada 1 lagi rombongan, saudara. Ternyata 1 kamarnya cuma mau ikut karena ada saya di situ. Padahal yang 1 rombongan ini tidak, itu 2 kamar juga. 1 rombongan itu tidak ikut doa dengan saya, hanya mau menikmati suasana, dia berdoa sendiri di kamar. Jadi tanpa terasa 6 kamar, cuma mau ikut berdoa sendiri, saudara.
Kalau yang 4 kamar itu mau ikut doa, saat saya berdoa mereka mau ikut, tapi mereka makan, tidak puasa, tapi mereka menikmati. Terus mereka mengalami jamahan Tuhan. Jadi tanpa itu mereka bayar, saudara. Dan itu membuat saya kagum bahwa selalu saat Tuhan menyuruh saya, ada saja berkat itu datang, sehingga beli batu, beli semen, ya kan, perlahan-lahan itu menjadi taman Getsemani, itu menjadi taman menorah, saudara, sehingga selalu ada sesuatu yang baik, yang baru, dan tidak mengemis, saudara, ya, dan tidak mengeluh, karena ada Tuhan. Ada Tuhan, karena kita tahu kalau saat hati kita baik, kita benar di hadapan Tuhan, Dia akan menolong kita, tapi Dia juga memberikan kita beban, ya, untuk berani nggak membuat di saat susah ini, kau berani nggak, iya, karena ada orang akan mencemooh, karena nggak mengerti tentang kita, ya kan, tidak mengerti bagaimana bisa, kali dia bohong, enggak, saudara, orang-orang yang ikut saya ngelihat. Ya kan, bahkan kita juga ada tantangan karena mereka kalau yang mana kok teh tidak ada, ya kan, terus saya udah bayar, padahal kena pikir puasa, saudara, ya, karena ditanya, oh kami juga puasa, ternyata mereka kepengen minum teh manis, ternyata mereka bukan puasa yang seperti kita. Jadi akhirnya ya udah, itu tantangan bagi kami, iya, jadi iya, kami harus belajar untuk tulus dan iya, mengalami penderitaan-penderitaan, mendengar ocehan orang, tetapi kami percaya mereka akan lihat bahwa duit mereka tidak kami pakai untuk apa. Kami membangun apa yang Tuhan, ya walaupun itu tidak banyak, tetapi hari lepas hari Tuhan menolong sehingga bisa menyelesaikannya. Saya juga kagum dengan suami saya, karena dalam sakitnya dia tetap berjuang, saudara, dan dia tetap menginginkan, padahal dia tidak ada sama sekali. Tapi saat itu saya bilang, kalau kamu bayar, masukkan aja di suami saya, karena suami saya dia sedang membangun taman menorah, sedang membangun juga taman Getsemani itu, dan tempat orang menyembah, memuji Tuhan di alam yang terbuka, sehingga selalu ada yang baru, saudara. Itu cuman kalau kita ini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan di tengah masa krisis ini, kita tetap menyembah Tuhan, kita tetap beribadah, kita tetap melakukan, mengambil bagian waktu untuk Tuhan. Nah, saya percaya, saudara, bahwa di saat masa ini, ya, kita akan lihat Tuhan akan menggendong kita. Iya, supaya kita terluput dari hal-hal yang buruk itu. Iya, saat itulah kita baru menyadari betapa Tuhan mengasihi kita. Tuhan dan penyertaannya itu dan perlindungannya itu nyata, pembelaannya nyata, saudara. Kita telah diluputkan dari segala macam tantangan, ombak, gelombang, dan semua hal yang membuat orang yang tidak bersandar pada Tuhan akan merasa, mana bisa, nggak mungkin. Kalau gua tuh nggak mau untuk begitu. Anak-anak saya juga bilang seperti itu. Tapi kenyataannya Tuhan menolong saya, saudara. Dan ini adalah hal mujizat. Dan saudara, karena itu saya mengakhiri Yesaya 46 ayat 4 berkata apa? Yesaya 46, coba dari ayat 3. Ya, Anda lihat ya. Ayat ini berkata, sampai masa tuaku, sampai masa tuamu. Anda bisa ganti aku, iya kan? Sampai masa tuamu, aku Tuhan tetap Dia. Dan sampai masa putih rambutmu, artinya lansia. Saya ketemu orang-orang yang rasanya mereka udah malas mau ngecat, sehingga mereka pede, rambut udah putih. Terus saya bilang, ini benar-benar digendong Tuhan. Kan ada yang namanya Bu Ceri, bule cat sendiri. Jadi kalau di usia dia dalam 5 bulan tidak cat, putih semuanya, ya kan. Nah, saudara, tapi putih digendong Tuhan, kata. Ini bercanda, saudara, ya. Ini perumpamaan dikatakan, dengarkanlah aku, kata firman Tuhan, Yesaya
46 ayat 3 dan 4. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung. Tadi Anda lihat kan dibilang digendong, yang ya Tuhan, kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan. Maka ayat ini dikatakan orang yang masih tinggal dari keturunan Israel di masa ini, banyak orang mungkin bisa meninggalkan Tuhan dan bisa ketakutan sehingga iman mereka tidak lagi bercahaya, sehingga mereka tidak dihitung lagi bahwa mereka adalah orang-orang yang digendong, didukung, karena mereka mau berusaha sendiri, akhirnya mereka ketakutan. Maka di sini dikatakan, hai orang yang kudukung, ya, yang masih tinggal dari keturunan Israel, orang yang dalam proses ini masih tetap ngotot untuk Tuhan, ngotot untuk Tuhan, tidak takut di tengah gelombang masalah apapun yang mengancam, ya kan, tetap gua mau cari Tuhan, gua mau berdoa, gua tinggalkan semua kedagingan dan semua kekhawatiran, ketakutan. Maka di sini, hai orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim sampai masa tuamu, aku tetap dia. Padahal dari rahim lo sudah kalau dipikir, ya kapan gua tahu gua dijunjung gendong dari rahim. Padahal kalau kita tidak dijunjung, tidak didukung Tuhan dari rahim, udah menjadi bayi yang gugur, saudara. Ya, siapa yang topang? Emang ada penopang di dalam perut? Gak bisa. Kalau tangan Tuhan tidak topang, itu keguguran, saudara. Karena saya pernah mengalami masa keguguran, karena saya begitu semangat. Terus saya tahu bahwa itu berarti kekuatan Tuhan yang kita tidak lihat. Kalau sampai kita melahirkan dengan baik, itu karena ada tangan Tuhan yang mendukung kandungan kita, bayi itu. Maka sebab itu dikatakan yang kujunjung sejak dari rahim. Berarti setiap kita ini sudah ditetapkan Tuhan. Kalau kita bisa lahir dan bisa hidup, karena sudah dari kandungan kita didukung dan dijunjung sejak dari rahim. Dan kemudian dikatakan apa? Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan aku mau. Tuhan masih tetap mau menanggung kamu terus. Masalah kita, beban, bahkan utang piutang, Tuhan mau menanggung loh. Betapa luar biasa asal kita tetap bekerja, tidak malas, dan kita tetap kreatif, dan kita tetap tahu bahwa panggilan kita ini. Saat suami saya sakit, saya bilang, kalau kau tidak melakukan apa-apa untuk Tuhan, kau akan menjadi lemah. Nah sekarang panggilanmu adalah membangun bukit doa. Nah mungkin kamu bangun yang taman dan apa, nanti Tuhan akan mendukung, Tuhan akan menggendong, Tuhan akan menopang, Tuhan akan menolong di masa-masa ini. Nah saudara, bangkitlah suami saya dan mulai, ini dibabat semua dan ayo kita buat. Nah saudara, ternyata dari cara pikir manusia nggak bisa, ternyata Tuhan menolong. Orang-orang datang dan mereka, setiap yang mau ikut doa puasa mereka bayar itu kamar, kan? Mereka bayar kan, padahal cuma mau suasana doa puasa yang mereka boleh ikut, mereka boleh enggak, karena mereka kadang cuma di kamarnya. Tapi kalau saya datang, mereka mau sewa, saudara. Padahal sampai sekarang saya nggak ketemu orangnya dan nggak kenal, saudara. Hanya karena suasana, kalau saya datang mereka mau ikut tapi tidak ikut join, saudara. Mungkin mereka malu, saudara. Tapi yang lain mereka ikut, mereka bayar. Dan saya menjadi senang, saudara, karena menara menorah ini yang dikatakan, taman menorah ini yang bisa dibilang taman Getsemani bisa selesai hanya karena Tuhan. Saya percaya ini akan menjadi suatu mujizat di saat-saat kami mengalami masa angin topan ini. Dan orang yang tidak percaya bahwa Tuhan ada dan menolong, ternyata Tuhan ada dan menolong. Saya sampai melihat, wow, orang Papua bisa tiba-tiba datang. Saya kan gak enak karena yang teman itu datang dan sewa, kan? Masa
ini yang saya, ya kalau yang Papua yang jemaat itu ya tidak bayar, tetapi yang ini kan saya tidak. Jadi gak enak dong dengan yang sudah selalu ikut saya 2 puasa tapi bayar kamar. Saudara, akhirnya mereka bayar, tapi bukan hanya itu saudara. Mereka kasih persembahan juga ke saya. Sehingga saya bilang, wah Tuhan luar biasa. Yaudah kita bagi-bagi ya. Sedikit. Terus kemudian yuk kita kasih untuk membangun menara ini sisanya. Nah saudara, menorah gitu kan. Jadi Tuhan itu luar biasa. Bukan dia orang kaya yang Jakarta atau apa. Tidak. Dia orang yang dari jauh-jauh mereka harus naik pesawat ke sini cuman buat ikut doa puasa saya. Ya, jadi mereka pun mestinya dari Rabu. Mereka gak bisa, mereka datang dari Kamis. Hari Sabtu pagi sudah selesai, mereka langsung pulang. Malam sudah di bandara saudara. Jadi tidak bilang mau jalan-jalan ke mall di Mangga 2, tidak. Ini dahsyat banget ya. Seperti orang cuma datang, udah gue utus lu kasih duit sama Dora. Ya, seperti cuma begitu, aneh kan. Aneh. Mereka tidak, ya baru mendarat. Terus mereka mau jalan langsung ke kita. Ya tapi karena udah mendaratnya udah sore. Terus mereka mau datang, mereka dengar, wah macet begini. Mereka bilang, ya udah mam, besok aja ya. Nah, jadi Kamis pagi mereka jalan. Saudara, 2 mobil. Dan kemudian setelah ikut Kamis, Jumat, Sabtu pagi 2 semalaman kan selesai hampir jam 4 itu kami keluar ya. 4:30 ya turun ya. Nah, 4:30 turun dari ya. Karena selesainya hampir jam 4 saudara ya. Baru 4:30-an itu turun, harus beres turun. Saudara, tidak macet. Dan mereka langsung kembali ke hotelnya di dekat Mangga 2 situ. Dan kemudian mereka langsung malam itu berangkat ke bandara karena pesawatnya sekitar jam 1 subuh di hari Minggu. Saya melihat kok cuma datang ngasih duit. Padahal mereka udah bayar kamar. Terus datang cuma ngasih duit. Cuma ngasih duit ke saya itu bendara-bendaranya. Hah? Tuhan, saya pikir kalau orang mau ngasih ya orang teman-teman Jakarta lah. Ini gak kenal. Iya kan? Kok Tuhan bisa memberi? Karena saya selalu bilang, Tuhan burung gagak aja. Tuhan kasih yang tidak bersahabat, yang tidak kenal. Sama Elia bisa datang. Dan selalu saya berdoa, Tuhan burung gagak kasih berkat. Karena apa yang kulakukan bukan untuk senangan saya mau duduk-duduk di taman itu. Cuman mereka yang datang bisa punya tempat. Nah ini berdoa di sini, ini berdoa api unggun di sana, yang ini ada di sini. Nah saudara, dan itu semuanya yang berkat dikasihkan saya, selalu saya pakai untuk menjadi berkat saudara. Dan saya melihat bahwa Tuhan bisa menolong kita. Ingat ayat ini dikatakan, sampai masa tuamu aku tetap dia. Jangan pernah kita heboh bahwa kita miskin, kita mau ini, sekarang begini. Iya padahal kita masih bisa makan, bahkan lebih banyak mungkin dari orang-orang yang di Papua. Dan saya lihat, wah mereka juga ternyata saya tanya mereka masak tidak pakai gas, pakai minyak minyak kompor gitu. Tapi mereka bisa ngasih berkat. Ini kan mujizat saudara ya kan, mujizat. Cuman pakai kompor itu minyak tanah, sumbu minyak tanah, bukan minyak kayu putih kan, minyak tanah ya. Nah saudara, karena saya selalu ingatnya minyak itu minyak kayu putih, minyak tanah, karena udah lama kan nggak ada ngomong minyak tanah. Nah saudara, ingat di sini, aku tetap dia. Tuhan tidak pernah berubah. Janjinya menggendong kita, membelai-belai kita, mendukung kita. Bahkan di sini dia katakan, sampai kau tidak mampu pun, sampai engkau lemah pun, engkau tidak berdaya, engkau akan lihat tetap mujizat pertolongan Tuhan. Dia sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu dan aku telah melakukannya. Artinya Tuhan terus akan melakukannya, karena hari-hari yang lalu dia sudah tolong kita. Hari sekarang dan akan datang dia tetap akan tolong kita. Aku telah, ini kata telah artinya kata yang terus berjalan dan dari dulu, dan terus aku telah melakukannya dan mau menanggung kelemahan, ketidakmampuan, bahkan menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu
dan menyelamatkan kamu. Artinya sampai selesai nafas kita, Tuhan akan menyelamatkan kita. Kita tidak akan dipermalukan. Bahkan Bu Edo akan tetap membangun karena Tuhan yang memberi iman. Bukan karena saya punya uang di kas bank, saudara. Tidak, tapi Tuhan. Dan saya melihat itu. Dan saya melihat Tuhan. Dan saya percaya bahwa kalau kau senang mencari Tuhan, senang terus memandang Tuhan, kau tidak minta ombak gelombang ini reda. Tetapi Petrus cuma minta, aku mau datang kepadamu. Berjalan di tengah gelombang ini, aku mau datang. Jadi cuma pengen datang pada Tuhan, walaupun gelombang banyak. Aku mau datang mencari Tuhan. Oh, tidak perlu dengan masa orang mau baca kayak apa. Emang gue pikirin, suami saya sempat agak berpikir gitu. Terus saya bilang, kalau lu gak mau, lu di rumah aja, gak apa-apa. Saya bilang, di rumah aja. Lah, gak usah ngomong tentang mobil atau supir, gak masalah. Lu di rumah aja kalau gak mau. Akhirnya dia memiliki iman yang sama. Akhirnya aku mau ikut, padahal masih pakai kateter. Aku mau ikut. Padahal dia sempat bilang, kamu mau pergi juga doa puasa? Bukankah saya nih tanggal 12 hari Selasa ini saya sudah harus masuk rumah sakit? Iya, dia bilang Senin saya sudah harus PCR. Setelah saya PCR-nya negatif ya. Ya, kalau negatif ya, kalau PCR negatif, aku sudah langsung masuk rumah sakit. Iya, karena langsung diperiksa lagi semuanya, terus besoknya lagi saya langsung operasi lagi. Saudara, kan ini dalam bulan Oktober, terus bulan Februari atau Maret ya. Nah, Maret atau Februari ya. Nah, operasi. Nah, sekarang mau operasi lagi. Secara daging, suami saya itu sudah rasa bosen di rumah sakit. Dia sempat bilang, nah saudara, dia bilang, gimana ya dok? Ya, kalau boleh nanti aja, kena asuransi nggak ini? Dia pikir asuransi nggak? Karena maksudnya, gue nggak punya duit, dan nanti gimana? Ya dia beras ini. Terus saya bilang, oh, nggak, kalau harus dok. Tetap ada duit, gak ada duit, tetap gak masalah. Karena saya sangat percaya akan firman Tuhan, saudara. Karena Tuhan itu dahsyat. Ternyata anak saya bilang, Mam, bisa Mam, suruh papa cepat dioperasi supaya tidak bermasalah lagi harus pakai kateter. Dan akhirnya dia mau. Jadi Anda tahu bahwa Tuhan punya banyak jalan keluar. Bahkan di saat kami naiknya sedikit perlahan-lahan itu kemarin itu karena banyak motor ya. Tiba-tiba kami tanya, bagaimana ini ya supaya motor ini gak banyak, jadi jalan lebih lancar gitu. Maksudnya kan padat sekali ya, tapi tidak berhenti jalan sih ya kan. Maka Carter bilang begini, minta aja hujan, minta aja hujan. Terus saya bilang, oh iya betul, kalau ada hujan orang menyingkir. Karena di saat Tuhan menolong Musa, kan menyeberang sungai, kan ban atau kereta itu tergelincir karena hujan pasti. Jadi tanahnya jadi licin, jadi tergelincir, saudara ya. Maka saya pikir Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita supaya kita tiba dengan cepat. Dan ternyata saudara, baru aja ngomong itu sebentar lagi udah gelap dan hujan saudara. Maka kami cepat nyampe. Alhamdulillah, Tuhan Yesus luar biasa. Jadi jangan sampai perasaanmu membuat Anda tenggelam dan tidak percaya bahwa Tuhan sanggup untuk membela kita, menolong kita, membuka jalan. Terus mereka bilang, tapi kan lihat ini merah. Saya bilang mau merah, mau kuning, mau hijau, mau hitam, gue tidak akan percaya ini. Tetapi gue percaya memang ada. Tetapi Tuhan bisa membuat yang merah menjadi
hijau, ya kan? Bukan merah jadi putih, itu bendera, ya kan? Nah saudara, jadi kita harus mempercayai Tuhan benar-benar ya. Harus percaya Tuhan benar-benar. Kita akan melihat digendong, dibelai-belai, iya kan? Iya, diberi makanan, diminum, kasih minum susu. Yang nggak suka susu itu susah juga, saudara ya. Ya, kasih makan keju, dikasih yang enak-enak sama Tuhan. Bukankah ini sangat luar biasa? Mari, jangan menyerah, never give up. Teruslah pandang Tuhan di tengah gelombang. Dan akhirnya waktu dia bilang, Tuhan tolong aku, Tuhan angkat juga dia. Dan seketika, gak tunggu lama, langsung dimasuk ke perahu. Dan seketika itu ombak pun, Tuhan tidak tengking-tengking ombak loh. Hanya berarti cara Tuhan untuk melihat iman kita, bahwa cara Tuhan untuk melihat apakah kita sungguh mempercayai Dia dan mengandalkan Dia di tengah pandemi, di tengah masalah, di tengah kesusahan ini. Tuhan Yesus memberkati. Never give